Jadi dia datang ke sini untuk memutuskan bunuh diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semua teman-teman M Story? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti yang video sebelumnya saya bilang, jadi video kali ini saya mau nyeritain apa sih kemarin yang di spoiler yang kesurupan masalah itu kan. Terus gimana, siapa sebenarnya gitu. Nah, ini saya mau ceritain. Tapi sebelumnya, buat teman-teman M Story yang belum nonton videonya sudah saya input di deskripsi. Nanti tinggal diklik aja, kortesinya juga dari kortesi video-video jurnalisa. Nah, jadi gini nih ceritanya nih. Nah, pada saat itu tuh saya dihubungin sama salah satu tim kreatifnya lah atau manajernya dari jurnalisa ya kan, dihubungin karena mereka mau ke salah satu tempat yang pernah saya datengin di Bandung, di pabrik tekstil yang udah lumayan lama nggak kepake. Jadi saya coba komunikasikan dulu ke yang jaga di sana gitu kan, bisa nggak nih kalau ada tim dari jurnalisa mau main ke sana. Oh bisa aja, tapi Kang Ayam mah hadir ya. Loh kenapa Kang? Gue bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Kemarin soalnya yang bisa nembus sampai belakang, terus yang the one and only katanya baru pertama tuh bawa perempuan. Itu Ayam mah sebelumnya itu nggak ada yang sanggup. Bahkan ada yang kesurupan segala macam lah pokoknya di tempat itu karena tempat itu energinya lumayan besar. Energi seperti apa? Nah, jadi gini, setelah komunikasi sama timnya dari jurnalisa, sudah ditetapkan nih waktunya kapan, malam apa gitu loh. Kalau nggak salah kemarin itu malam Sabtu atau malam Minggu ya, saya juga lupa karena video reaction saya buat ini udah jauh beberapa bulan setelah video itu tayang. Boleh dicek di tanggal tayangnya jurnalisa karena mereka begitu syuting nggak lama langsung di-upload. Ini udah ketemu malam-malamnya saya ketemu sama teteh lupa saya namanya teteh, pokoknya teteh lah, ketemu di sana terus ngebahas masalah kalau yang datang itu full tim nih katanya, semua ada mulai dari Teh Risa, Kang Jeb, Kang Angga dan lain sebagainya gitu. Saya juga nggak hafal semua namanya karena ya memang sebelumnya nggak pernah komunikasi kontak sama tim jurnalisa. Baru pertama kali itu ya pas di pabrik tekstil. Saya nanya sama si teteh yang salah satu manajernya dari tim jurnalisa, ini mau gimana? Mau portalnya dibuka atau let it flow aja seperti biasanya gitu. Karena atau portalnya kita tutup hanya di makhluk-makhluk tertentu yang bisa diajak komunikasi atau seperti apa. Karena di sana itu banyak banget energi yang negatif yang saya rasakan. Apalagi di tempat itu sempat ada orang yang bunuh diri dan itu termanfaatkan sekali oleh makhluk bangsa jin ya. Jadi mereka memanipulasi bahwa si yang meninggal tadi itu jadi hantu gentayangan lah atau segala macamnya. Padahal itu menurut agama yang saya percayai itu nggak ada yang namanya arwah gentayangan, itu nggak ada. Nah, jadi ketemulah kita di pabrik tekstil tersebut. Kita komunikasi, kita ngobrol-ngobrol, perkenalan sejenak sama si teteh sambil menunggu full timnya lengkap datang ke sana. Dan alhasil di jam ya nggak terlalu malam lah ya, mungkin sekitar jam 9-an mereka sudah pada datang semua full tim dan siap untuk liputan di sana, explore nih. Jadi ceritanya explore di sana seperti apa sih gangguan atau makhluk yang ada di sana.
pada saat kalau mereka sebutnya sih segmen ya, pada saat segmen pertama itu Teh Risa mulai bisa komunikasi, tapi aura yang di sana itu sangat mencekam karena mereka makhluk yang ada di sana itu merasa terusik nih, karena ramean tuh. Kalau tim Jurnalisa sekalinya syuting biasanya ramean, jadi eksplorasi segmen pertama. Nah, di segmen pertama ini yang menariknya gini, pada saat mereka sudah ngelakuin mediumisasi lah istilahnya, itu ada salah satu sosok yang masuk ke badan mediator, semuanya itu mulai freak out nih. Memang seperti judulnya bubuk masal gitu ya, bubuk masal lagi, syuting yang paling bubuk lah gitu, karena salah satu tim Jurnalisa juga yang cewek sama si Kang apa gitu loh, itu langsung masuk ke serentak, sama satu yang di belakang layarnya Jurnalisa juga masuk juga, itu kesurupan juga. Jadi kita bersihin dulu, kita tenangkan dulu, cooling down dulu. Terus di segmen kedua itu sudah mulai agak tenang nih, sudah mulai agak tenang. Di segmen ketiga itu masih tim cewek, dan beberapa dari timnya itu tuh makin ketakutan karena energi yang di sana itu memaksa mereka. Jadi ada salah satu energi yang lebih gede lagi, itu memaksa mereka untuk menantang lah gitu. Udah main ke tengah aja, jangan hanya di sebagian depan. Terus pada saat di sana mereka menanyakan gitu loh, gimana kalau seandainya mau main ke tengah, kalau bisa sih perempuan jangan, apalagi kalau nggak salah itu ada salah satu tim Jurnalisa yang lagi hamil muda lah kalau nggak salah, siapa nama teteh itu juga aku lupa. Bahkan ada beberapa makhluk itu yang merasukin keluar masuk karena saking freak outnya mereka pada saat liputan di sana. Nah, terus kalau lihat dari spoilernya kan, mungkin teman-teman I'm Story bisa lihat sendiri dari spoiler yang ada di YouTube-nya Jurnalisa. Itu ada salah satu momen di mana saya itu marahnya tuh bukan marah ke tim Jurnalisa, bukan. Jadi di sana itu kan diyakini tempat dibuangnya hasil aborsi yang masih janin, yang masih beberapa minggu gitu diaborsi, terus dilempar aja ke sana, terus masukin plastik hitam gitu kan. Allahu alam itu bener atau enggaknya, tapi si makhluk jin yang ada di sana itu memanfaatkan memanfaatkan kondisi, mengakunya dia itu arwah dari si bayi-bayi yang ada di sana. Nah, si bayi-bayi ini diperintahkan nih, salah satu jin yang terkuat di situ, energi yang kuat di situ, diperintahkan jin itu untuk mengganggu setiap perempuan yang datang ke situ. Jadi kakinya itu berasa kayak di apa, kalau bahasa Palembang digentolin lah, mungkin sama kali ya, paham ya, digentolin gitu kan. Di kakinya itu pokoknya gelayutan. Nah, si jin itu gelayutan di kaki sebelah kirinya Teh Risa. Nah, itu aku marah. Begitu aku marah, si Teh Risa langsung kemasukan lagi seperti itu. Dan kita putuskan untuk rehat dulu sejenak. Jadi kita rehat dulu sejenak, kita buat netralisir lah semua energi-energi yang sempat pada segmen 1, 2, dan 3 itu kalau nggak salah masih perempuan. Segmen perempuan kita stop dulu, kita cooling down dulu, kita netralisir dulu energi-energinya. Dan semua tim yang cewek, tim perempuan dari Jurnalisa itu kita sarankan untuk menunggu di luar gedung pabrik itu, karena kalau di dalam takutnya kesurupan massa lagi nih. Karena pada saat segmen 1, 2, 3 itu bener-bener heboh, yang ini kerasukan, nanti si B kerasukan, si C kerasukan, padahal di depan itu lagi mediasi gitu kan. Nah, posisi saya di mana? Saya berada di tengah-tengah gedung. Jadi
Jadi ini gini ceritanya, kenapa sih saya bisa berada tengah-tengah gedung? Jadi pada saat mereka lagi mediumisasi, si Kang Jeff itu bisikin ke saya, Mak, ayam Mak tolong dijaga katanya, takutnya masuk semua, kita yang kewalahan. Jadi saya ngambil posisi di tengah-tengah gedung, itu bikin barrier, bikin semacam portal kecil lah supaya si salah satu makhluk itu tuh nggak masuk ke teman-teman tim jurnalisa. Nah, saya posisi berada di tengah-tengah gedung, saya nyamperin, akhirnya udah kita stop dulu aja, kita netralisir dulu aja, dan alhasil tim perempuan di stop dulu, udahan dulu gitu loh, dilanjutin sama tim laki-laki di episode kedua. Sebenarnya saya udah bilang sama Kang J, Kang, saya nggak usah on frame ya, saya bilang gitu, nggak usah on frame, saya malu gitu loh, saya nggak biasa, yang maksudnya di channel YouTube yang gede loh, kayak sekelasnya jurnalisa gitu loh, siapa gitu, baru YouTuber pemula, dan kebetulan saya pernah di tempat ini, dan kejadian saya dulu itu hampir sama persis. Jadi Ambu Mawar Afi itu pernah saya ajak penelusuran, pada saat masuk ke tengah gedung itu blank. Dia Ambu Mawar ini orangnya ceriwis, maksudnya kosakata yang ada di dalam kepalanya itu banyak gitu loh, jadi dia bisa apa aja bisa diomongin, tapi pada saat masuk sana blank. Pada saat sudah di ujung gedung yang paling pojok, di tempatnya si makhluk jin yang menyerupai genderuwo itu speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Nah itu pun saya minta stop, maksudnya kita break dulu, saya tanya nih sama Ambu, masih kuat nggak lanjut? Aku nggak kuat katanya, tapi kita coba duduk dulu sebentar, kita netralisir dulu. Oke. Kalau teman-teman AM Story ingat, itu yang penelusuran di pabrik tekstil Bandung yang ada Ambu Mawar pakai kebaya merah tuh, ya itu kejadiannya. Dan Mas Ferry juga nangis di situ karena saya coba visualkan ke dalam alam bawah sadarnya Mas Ferry, tapi yang masuk itu malah kejadian-kejadian pada saat si orang yang mau bunuh diri itu meninggal. Nah itu manipulasi jin juga sebenarnya. Jadi jin yang ada di sana bekerja sama lah mungkin sama Korin yang orang meninggal tadi yang gantung diri. Jadi si jin itu tuh mengetahui jelas proses-proses yang sebelum dia meninggal. Oke, kita kembali lagi ke jurnalisa yang part cowoknya. Jadi setelah semua istirahat, minum, tenang gitu, yang tim jurnalisa yang cowok-cowoknya akhirnya masuk ke gedung. Tapi pembukaan dulu di depan, ada beberapa mediasi, saya nggak terlalu fokus ngedengerin pembicaraan percakapan mereka karena posisi saya itu sudah di tengah, di tempat yang dipercayai, yang diyakini ada tali gantungan orang yang bunuh diri itu. Saya di situ tuh, jaraknya mungkin sekitar 100 meter lah, karena gedungnya luas banget gitu kan. Saya di sana. Setelah mereka sudah selesai, akhirnya di segmen pertama yang laki-laki, segmen kedua itu yang di tempat di dekatnya tali gantungan yang orang bunuh diri. Itu di tempat yang ada, saya kalau penelusuran itu tuh saya cerita bahwa di sana ada salah satu sosok jin badan gede yang ininya kayak gini, ini matanya belarak kayak gini nih. Nah di ujung sebelah sana. Setelah di sana, selesai, nggak terjadi ada masalah apapun karena laki-laki semua nih. Mungkin yang jin yang menyerupai bayi yang diaborsi tadi itu, ngapain gua harus gentolan sama laki-laki ya kan, gue gentolannya sama perempuan aja. Tapi perempuannya kita udah bikin barrier, mereka sudah ada di luar gedung. Nah setelah segmen kedua selesai, segmen ketiga masuk nih di atas. Nah di atas ini ada salah satu sosok jin yang lumayan energinya itu, dia bisa menyerupai seorang nenek-nenek tua yang pakai tongkat tuh. Nah mereka penelusuran di sana seperti biasa, saya nggak perhatiin percakapan mereka. Saya nggak mendengar percakapan mereka karena saya juga nggak bisa bahasa Sunda sebenarnya, tahunya sih cuma sedikit doang gitu loh. Kalau mendengar percakapan mereka, mengartikan percakapan mereka, saya nggak tahu artinya apa gitu.
Tapi pada saat di segmen ketiga mereka lagi mediumisasi depan, di belakang saya itu ada salah satu krunya dari tim Jurnalisa itu kena tangan sebelah kanan, kalau nggak salah sebelah kanan itu terhempas energi. Jadi ininya tangannya kaku dan sementara itu Kang Jeb di posisi sebelah sana juga merasa kehantam energi gitu kan. Saya langsung udah mulai kesel nih gitu kan, soalnya saya merasa bertanggung jawab gitu loh, merasa bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu di sana ya. Saya harus bertanggung jawab gitu loh atas keselamatan mereka, dalam hal ini ya dalam pengaruh jin tadi. Jadi saya sempat emosi nih, saya bilang sama Kang Jeb, kalau seandainya mereka mengganggu lagi, kita hantam aja, maksudnya benar-benar kita ajak bertempur lah gitu loh. Masa iya kagak inget sama saya gitu, maksud saya gitu kan. Enggak usah lah, ayam mah katanya kita nggak usah memperkeruh keadaan, karena gini, kalau saya sama Kang Jeb berdua doang mungkin bisa ngeladenin mereka lah. Tapi kan ini banyak kru dan tim Jurnalisa yang lain, takutnya ngebahayain mereka. Kita bisa dengan perlindungan Allah kita bisa menahan serangan dari mereka, tapi yang lain belum tentu gitu kan. Oh ya udahlah, karena saya kan emosi, Kang Jeb tuh orang sabar banget, karena saya emosian. Ya udahlah gitu, saya ikut aja sama Kang Jeb. Jadi ngobrol lah, pas di atas ngobrol. Dan terpaksa di sana lah saya on frame pertama kali. Coba deh teman-teman M Story lihat yang part 2 itu, di thumbnailnya tuh kalau nggak salah saya sama Kang siapa itu, Hampura Kang, lupa saya namanya. Jadi itu di thumbnailnya tuh lagi kayak mau berantem gitu. Nah itu pertama kali saya on frame di Jurnalisa. Terus saya ditanya sama Kang Jeb, ini ada teman sharing berbagi segala macam gitu akhirnya. Nah setelah selesai saya on frame, saya nggak tahu nih, saya pikir closing udah selesai gitu kan. Nah bagian serunya kalau menurut saya di sini sih. Cuman kalau teman-teman M Story atau mungkin pencinta videonya, konten-kontennya Jurnalisa tuh mungkin seru kalau ngelihat mereka bubuk gitu, kerasukan, itu seru ya. Cuman kalau saya malah kasihan gitu loh, capek gitu kan. Nah kalau menurut saya pribadi yang agak seru tuh di sini. Jadi konten terakhir pas banget di tali si perempuan itu gantung diri. Nah pas banget di bawah situ, saya memang ada yang ngebisikin sesuatu di telinga saya bahwa ada si sosok jin ini tadi yang mempengaruhi perempuan itu gantung diri tadi, itu pengen masuk mediasi ke Mas Fahrul apa ya kalau nggak salah namanya ya. Nah masuk ke Mas Fahrul, saya bilang ini mau masuk ke Mas Fahrul, mau dibantu atau gimana. Jadi saya coba buka portal yang ada di situ, membiarkan dia masuk, dan alhasil beneran masuk. Dia masuk itu dengan perwujudan perempuan, lidahnya panjang, terus kuku-kukunya panjang gitu, masuk ke Mas Fahrul. Dan lagi-lagi bahasa Sunda, saya nggak ngenalin bahasa itu, nggak bisa saya mengerti sepenuhnya gitu. Setelah dari Mas Fahrul, nih si Kang Jeb itu ngebuka portal dirinya untuk dimasukin si jin itu tadi. Begitu dari Fahrul masuklah ke Kang Jeb, blek, langsung di situ. Dan ternyata bener teman-teman M Story, si jin itu tadi menantang kami untuk ngadu gitu loh. Nah sementara itu kan saya langsung ambil kuda-kuda nih, takutnya pertempuran terjadi. Dan si AA lah panggil, si AA itu ada aku ngeliat kayak sebuah cahaya datang gitu, langsung masuk ke badannya si AA itu. Kayak kalau aku ngeliat sih ya, seperti ada sosok harimau gitu loh masuk, tapi harimau itu tuh masih dalam kondisi berdiri gitu loh. Nah saya antisipasi dan bukan meminta bantuan juga sih. Jadi salah satu adalah makhluk yang sering sama saya itu ditindihnya nih si jin tadi itu. Mungkin dia udah lupa kali kan. Nah ditindihnya si jin itu tadi
sampai akhirnya alhamdulillah dengan perlindungan Allah dia memutuskan untuk tidak mengganggu lagi dan keluar dari tubuh Kang Cep. Jadi gitu pengalamannya. Saya menunggu nih kabar dari tim jurnalisa dari Teh Risa. Tempat mana lagi yang kita mau bikin seru nih? Kita bikin seru deh pokoknya supaya penonton dari teman-teman AM Story, penonton dari jurnalisa merasa terhibur dengan kebubukan yang kalian rasakan. Nah, hikmahnya apa? Jadi hikmahnya seperti ini. Nah, setiap tempat yang kita kunjungi, kita datangnya itu, kalau saya pribadi bertujuan bahwa tempat ini jangan terlalu diagung-agungkan. Wah, ini horor, ini serem, ini nggak bisa lagi dibikin pabrik lagi, nggak bisa difungsikan lagi. Enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah masih bisa difungsikan. Insya Allah masih aman lah kalau mau dibikin usaha lagi. Jangan takut. Niatnya kita mau cari rezeki, ikhtiar, berlindung kepada Allah. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Nah, seperti itulah yang saya rasakan nih, yang saya mau ceritain pada saat nemenin Teh Risa penelusuran di pabrik tekstil yang ada di Bandung. Kalau teman-teman AM Story penasaran mau ke sana, ayo. Tapi kalau perempuan sih jangan ya, kalau bisa ya. Tapi kalau peramian juga nggak jadi masalah, asalkan ada yang jaga. Kalau perempuan sendirian saya nggak mau. Tidak ada apa-apa nanti saya yang dicari gitu ya. Nah, sekian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.